perhitungan daya aktif, reaktif, maupun daya semu, itu akan berbeda bila koneksinya berbeda. Ini untuk yang daya pada hubungan delta. Artinya apa? Hubungan fasanya itu bisa S sama dengan 3V fasa dikali arus fasa. P-nya tinggal ditambahkan cos theta, Q-nya tinggal ditambahkan sin theta. Untuk Y itu akar 3 V line to line dikalikan I line. Demikian juga untuk P dan Q-nya kita tinggal sematkan perkalian cos theta ataupun sin theta di sana. Nah, setelah kita tahu, tapi hubungan ini nih hanya manfaatnya apa gitu ya? Setelah kita tahu bahwa di delta itu seperti ini, di Y itu seperti ini. Manfaatnya adalah karena pembangkit dan beban masing-masing bisa memiliki hubungan-hubungan yang berbeda, ya kan? Ini contohnya untuk sumber tegangan 3 fasa, hubungannya adalah Y. Y-nya berapa wire-nya? 3 wire. 3 kawat gitu ya. Maksudnya apa? Ya karena ada kawat A, B, dan C, dan titik netral gitu. Tapi kadang ada Y ini tapi 4 kawat. Netralnya nanti dikasih juga kawat gitu ya, ke ground. Seperti itu. Nah, kalau ini contohnya Y 3 kawat. 3 wire Y source. Nah, di sini fasa A seperti yang kita tahu tadi, sudutnya 0, fasa B berbeda 120 derajat, fasa C berbeda 240 derajat. Dari apa? Dari referensi fasa A. Nah, kalau di sini adalah Y source. Berbeda lagi ketika kita memiliki delta source. Kita punya delta source dan lagi-lagi diulang lagi kalau yang di sini yang nilainya adalah tegangannya 0, 120, 240 derajat berbedanya ya kan. Nah, kita punya Y source sama delta source. Nah, tapi di sistem itu bisa jadi kombinasinya ya kan. Nah, kalau ini contohnya ketika sistem memiliki sama Y. Source-nya hubungannya Y, kalau ininya load-nya juga Y. Dan ini sama-sama punya hubungan Y yang 4 wire, ya kan? Ada wire apa aja? Wire fasa A, fasa B, sama fasa C, dan netral. Jadi ada apa? Saluran netralnya. Nah, ini begini. Baik. Terus ada juga yang kombinasinya delta-delta sistem, gitu ya. Terus ada delta Y. Nah, kalau ini masalah. Kalau ini dan ini gampang kan ya? Berapa arus saluran yang melewati impedansi Z1? Bisa jadi kita hitung dia adalah arus saluran fasanya si source sama dengan arus fasa A-nya si beban. Ya enggak? Berarti kan ya udah itu aja nilainya. Delta juga begitu. Ketika ditanya misalnya arus yang melewati Z1 itu berapa? Ya IA di sini sama dengan IA di sini. Lah, kalau yang begini gimana gitu kan ya? Karena walaupun sama, tapi nilainya bisa jadi dari sini nanti perhitungannya akan berbeda dengan yang di delta, karena ini hubungannya Y. Jadi, ketika delta dan Y tentu rumus yang kita tahu bahwa di fasor itu seperti apa tadi, perhitungannya akan sangat membantu kita dalam menghitung parameter-parameter yang diperlukan di sebuah sistem tenaga listrik. Nah, kalau ini yang hubungannya Y delta, gitu ya. Nah, kalau ini Y delta, dan di sini adalah hubungan 3 wire.
3 kawat saluran A, B, dan C. Apa bisa ininya nanti jadi 4 wire gitu ya? 3 saluran A, B, C ditambah dengan kawat di sisi netral. Dengan simulasi kita nanti bisa melihat gitu efeknya kalau di sini 3 wire atau 4 wire. Nah, tujuannya kenapa kita harus tahu daya kompleks tadi gitu ya. Sebenarnya karena nantinya sistem tenaga listrik itu kan sangat besar. Akhirnya harus kita simulasikan untuk melihat keandalannya, melihat analisa power flow-nya, melihat ketika ada gangguan, disturbance gitu ya. Atau melihat kapasitas saluran ini overload atau tidak. Nah, sehingga kita perlu membiasakan diri melihat one line diagram ataupun namanya single line diagram. Orang biasa nyebut SLD gitu ya. SLD-nya ada nggak? SLD itu apa? SLD adalah single line diagram. Karena modern power system itu kan makainya AC ya, harus bolak-balik 3 fasa karena dia lebih efisien gitu. Ini semoga sudah pada nonton filmnya Current War itu ya, yang ada Benedict siapa itu namanya lupa, tapi itu bagus banget. Jadi kita kayak belajar sejarahnya listrik gitu, si Tesla versus siapa Nikola Tesla versus Thomas Alva Edison gitu ya. Itu seru banget. Nah, di situ jadi kita tahu bahwa ternyata three phase system itu kenapa three phase AC gitu ya, arus bolak-balik 3 fasa itu kenapa digunakan hingga sekarang, dan itulah yang memodernkan sistem kelistrikan sekarang. Karena ternyata dia sangat efisien, losses-nya bisa dikurangi dengan trafo gitu kan, bisa, dan dengan menaikkan nilai tegangannya jadi high voltage, ternyata arusnya bisa sangat kecil, dan akhirnya sebuah daya itu bisa disalurkan hingga ke titik terjauh pun dan dipertahankan nilainya tetap sama dengan kualitas yang sama bila menggunakan arus bolak-balik gitu ya, sistem dengan arus bolak-balik. Nah, di sini makanya kita perlu tahu cara memodelkannya gimana gitu. Nah, karena kita tahu bahwa di sistem tenaga kelistrikan, sistem modern power system ini 3 fasa, dan setiap fasanya itu amplitudenya sama kalau seimbang, dan perbedaan fasanya juga sama, beda 120 derajat satu sama lain gitu ya. Jadinya kita bisa gambarkan sistem tenaga listrik yang seimbang itu tuh dengan satu fasa saja. Jadi gambarnya nanti walaupun dia 3 fasa, sebenarnya digambarnya satu aja gitu. Nah, gimana cara kita gambar? Kita gambarnya dengan simbol-simbol. Jadi kita menggambarnya dengan simbol-simbol komponen-komponen yang ada di sistem tenaga listrik. Bagaimana merepresentasikan mesin yang berputar, entah itu generator, entah itu motor, dengan simbol bundar begini. Bagaimana merepresentasikan trafo di dalamnya? Ternyata nanti gambarnya seperti ini, gitu ya. Trafo kan terdiri dari belitan primer dan sekunder, jadi simbolnya pun seperti ini. Bagaimana dengan trafo 3 fasa? Karena trafo 3 fasa bukan hanya belitan primer dan sekunder, tapi belitannya fasa A, B, dan C. Gambarnya akan seperti ini. Terus fuse itu seperti apa, current transformer itu seperti apa, potential transformer itu seperti apa, terus circuit breaker itu kotak doang begini, ACB itu seperti ini. Ingat bahwa ACB itu karena air circuit breaker gitu ya, gambarnya dia jadi kayak agak ngambang begini. Terus delta connection segitiga, Y connection itu Y gitu. Dan ini yang Y for wire 4 dengan netral yang di ground gitu, 4 saluran. Gambarnya adalah Y dengan ada ground-nya.
Seperti itu kira-kiranya. Nah, untuk tahu single line diagram, inilah kira-kira nanti yang akan kita lihat gitu ya. Bahwa kita tahu sistem tenaga listrik harus mengolah energi, menghasilkan tenaga listrik untuk kemudian apa? Disalurkan ke beban gitu ya. Dari tenaga listrik dari pembangkit disalurkan ke beban melalui apa? Melalui saluran transmisi. Nah, di dalamnya tentu akan ada komponen-komponen. Nah, kita kan melihat baru prosesnya ya, bahwa pembangkitan tenaga yang dibangkitkan harus disuplaikan ke beban melalui saluran transmisi. Apa komponen yang ada di dalamnya? Komponen yang ada di dalamnya dapat berupa generator di sisi pembangkitan, terus ada pengaman ya kan, di sini ada circuit breaker, ada pengaman lagi, namun karena harus ditransmisikan gitu, maka dia perlu trafo. Dan dari trafo ataupun intinya segala sesuatu yang ada belitannya, entah itu trafo, entah itu motor, ataupun itu generator, kita harus lihat winding di dalamnya hubungannya apa ya. Apakah three phase-nya delta, ataukah Y? Y-nya yang mana? Y-nya three wire atau four wire? Nah, itu harus diperhatikan. Sehingga dalam menggambar single line diagram, semua yang ada belitannya itu harus diperjelas dengan apa namanya? Dengan struktur di dalamnya itu apa gitu ya. Jenis koneksinya apa. Nah, kemudian di sini juga ternyata ada trafonya harus diubah dari four wire Y menjadi delta, kemudian sampai ke sisi beban. Nah, sisi beban ternyata bisa jadi dia juga ada generator lain gitu ya. Dan beban itu simbolnya adalah tanda panah. Karena dia apa? Dia adalah tujuan penyuplaian tenaga dan dia menarik arus gitu dari pembangkit. Makanya simbolnya adalah beban seperti itu. Nah, di sini kalau ini contohnya ada dua mesin sinkron, dua beban 1 dan beban 2. Dan di sini ada dua buah trafo juga dan ada saluran transmisi. Ini saluran transmisi. Dan di sini semua sistem tenaga listriknya ini diamankan dengan oil circuit breaker OCB. Dan di situ kalau OCB gimana cara memodelkannya? Ya kotak aja kayak CB biasa gitu ya. Dan di sini ada grounding. Dan grounding ini agar mengamankan dari gangguan ketidakseimbangan beban gitu ya. Sehingga nanti kadang-kadang akan ada gangguan non-symmetrical. Disitulah fungsi arus four wire ini, arus netral di Y connection. Nah, ini kira-kiranya untuk single line diagram. Nah, kenapa kemarin saya minta untuk mendownload Power World Simulator? Ya, karena dengan Power World Simulator ini sebenarnya mirip sama etap ya. Kita jadi bisa melihat arah aliran daya. Karena nanti ada panah-panahnya ini nih bisa gerak-gerak gitu ya. Oh, berarti nanti dari sisi bus 1 inilah dayanya gitu. Mengalir ke seluruh sistem. Dan di sini nanti generator ini akan menyuplai daya sebesar apa, sebesar berapa persen dari total keseluruhan sistem itu bisa kita lihat. Dan bila pun salurannya ini ternyata overload gitu juga kita bisa lihat pergerakannya. Dan kenapa pakai ini ya mungkin ini kita coba-coba aja sih sebenarnya. Sebenarnya kita bisa pakai etap, bisa pakai Big Silent gitu ya, bisa pakai Power World Simulator. Tapi kayaknya yang paling ringan mungkin ini. Tapi nggak tahu lagi kalau kalian coba kira-kira bisa diinstal apa enggak gitu ya. Nah,
Untuk Power World Simulator, kalau kita lihat kondisi single line diagramnya nanti setelah di run itu akan memiliki indikator-indikator sebagai berikut, bahwa ternyata akan ada ini load dengan panah-panah hijau ini berarti menandakan bahwa load ini menyerap daya gitu. Sebesar apa? Sebesar megawatt dayanya gitu ya. Ya itu kan tergantung kita ngeset kapasitas load ini berapa gitu di awal. Kemudian nanti ini si generatornya ini bisa kita ubah-ubah nilainya. Kalau pakai Power World Simulator gitu. Nilainya mau ditambahkan megawattnya kah atau dikurangi reaktif powernya gitu ya. Itu bisa kita ubah-ubah. Kemudian ada tanda panah, tentu artinya adalah arah aliran dayanya menuju kemana gitu. Dan di sini kelihatan juga nanti setiap CB itu memiliki kapasitasnya berapa, itu nanti kelihatan berapa kapasitas daya aktifnya, daya reaktifnya berapa. Dan terus ada juga kalau mau kita lihat ternyata bukan hanya daya aktif reaktif, tapi nilai kondisi busnya, karena nilai bus ini juga berpengaruh dengan losses di sistem tenaga listrik gitu ya. Dan di sini kondisi CB-nya juga bisa kita lihat apakah dia on ataukah dia off. Dan ada pie chart dan angkanya untuk mengetahui berapa besar daya aktif dan reaktifnya. Jadi representasinya adalah pie chart seperti ini, diagram pie. Nah, untuk simulasi kita tahu bahwa sebenarnya yang perlu kita ketahui itu hanya keseimbangan daya, ya kan, power balance gitu. Sehingga dalam simulasi nanti juga arah aliran arus itu tergantung dari dia adalah dampak dari keseimbangan daya yang diaplikasikan ke dalam suatu sistem gitu. Akhirnya nanti tahu mana beban yang harus menyerap arus dan mana beban yang mana generator yang harus menyuplai daya agar tercipta kondisi keseimbangan daya. Nah, terus karena kita tahu bahwa power balance adalah kunci gitu ya. Jadi setiap simulasi itu sebenarnya ya apapun kondisinya, kapanpun disimulasikan dia harus memenuhi keseimbangan daya itu, power balance, sehingga nanti total semua daya karena P pembangkitan sama dengan P load, sehingga P pembangkit dikurang P load harus sama dengan 0. Ya, itu. Dan power balance ternyata kalau diturunkan ya dari hukum Kirchhoff juga, hukum arusnya Kirchhoff yang ngelewatin itu. Sebuah node, arusnya yang masuk sama dengan arus keluar, dan juga bahwa di closed loop, di rangkaian tertutup, nilai tegangannya nanti itu kalau dijumlahkan harus sama, ya kan? Nah, di sini tapi kan pada kondisinya karena saluran memiliki impedansi, beban juga memiliki impedansi, tentu akan ada daya yang hilang, power loss gitu ya. Nah, jika lossesnya kecil, maka ujung hulu dan hilir dari sistem tenaga listrik itu akan tetap sama. Kalau kecil, tapi kalau besar ya tentu nanti dari sisi pelanggan akan kekurangan daya gitu ya. Seperti yang kita sudah diskusikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, untuk basic power control-nya yang dasar-dasar bahwa ketika CB ini ketika kondisinya operasinya normal, dia harus tetap standby gitu ya. Dan kalau ternyata ada gangguan gitu, CB tiba-tiba membuka, tentu akan berpengaruh dengan aliran daya. Ya, karena awalnya dia menghubungkan, ternyata tiba-tiba terbuka. Tentu nanti untuk menuju keseimbangan lagi gitu kan,
saluran-saluran akhirnya harus kapasitas kerjanya meningkat gitu, karena ketambahan arus saluran dari CB yang terbuka tadi. Nah, terus gimana kita ngontrolnya ya dengan koordinasi dari proteksi tadi. Dari CB-nya harus dikoordinasikan dengan baik, di mana dia terbuka ataupun tertutup, untuk bisa mengakomodasi suplai daya dari pembangkit ke beban gitu ya. Nah, untuk transmisi kita harus perhatikan bahwa dia memiliki limit. Limitnya apa? Limitnya ada di temperaturnya. Jadi ada limit temperatur di sana, dia tidak boleh terlalu panas. Dan juga limitnya dalam simulasi itu tentu akan dioperasikan dalam kondisi idealnya gitu ya. Sehingga ketika dia sudah melewati batasnya, tentu nanti di simulasinya ini akan terlihat bahwa kondisinya sangat merah gitu. Berarti dia sangat-sangat overload. Ataukah dia tetap hitam, berarti dia dioperasikan dalam kondisi normal, seperti itu. Nah, ini contoh ketika transmisinya itu overload. Kalau pakai power simulator, kayak mana ya, operator itu bisa langsung lihat, waduh ini saluran 1 ke 2 ini nih sangat-sangat overload, maka dia akan sangat merah gitu. Pie chart-nya merah gitu ya. Berarti apa yang harus dilakukan? Tentu harus dihitung ulang keseimbangan dayanya tadi. Seperti itu. Nah, mengapa kita perlu setelah kita tahu single line diagramnya, kita tetap perlu tahu dasar dari daya entah daya 1 fasa ataupun daya 3 fasa, agar apa? Agar kita bisa menganalisa aliran daya yang ada pada sebuah sistem tenaga listrik. Seperti itu. Nah, instantaneous power-nya, daya sesaat ya, daya pada saat itu saja, daya pada saat T adalah sekian, itu sama dengan V dikali I. Dan ketika diturunkan, V itu apa, I itu apa, arus itu apa, tegangan itu apa, kita bisa masuk ke fungsi sinusoidalnya tadi gitu ya. Nah, terus kita turunkan berdasarkan trigonometri, nanti didapatkan nilai tegangannya adalah sekian. Dan di sini kalau kita tahu bahwa penurunan rumusnya tadi itu berefek, kita jadi tahu bahwa ternyata daya kompleks itu bisa kita lihat pergeseran fasanya dia terhadap variabel lainnya itu bagaimana gitu, agar kita tahu bahwa nantinya kita bisa menghitung faktor dayanya dari suatu sistem. Faktor daya dapat direpresentasikan sebagai sudut, perbedaan sudut antara tegangan dan arus. Jadi faktor daya, sudut faktor daya sama dengan sudut tegangan dikurangin sudut arusnya. Dan bila kita turunkan lagi rumusnya tadi, yang PI cos, dan dengan cos-cosnya yang lain itu ya, dan ini adalah kondisi instantaneous power, daya sesaat bila dibandingkan dengan komponen yang resistif. Dan ini daya sesaat bila dibandingkan dengan komponen elektrik dan magnetic field. Artinya apa? Ini adalah nilai realnya, ini adalah nilai imajinernya. Seperti itu. Nah, di sini daya kompleks, lagi-lagi kita ketemu sama yang namanya daya apparent, daya semu sama dengan V kali I conjugate, gitu ya. Di mana VI conjugate ini kalau di breakdown adalah P plus JQ, dan kalau di breakdown lagi dia asal mulanya ya dari perkalian VI cos theta plus J sin theta itu. Tapi tetanya apa? Tetanya kalau dibuka lagi ternyata tetanya adalah perbedaan sudut tegangan dan arus. Di mana nilai perbedaan sudut tegangan dan arusnya ini adalah faktor daya, sudut faktor dayanya.
Nah, berarti sekarang kalau kita tahu ada sudut faktor daya gitu kan ya. Berarti sekarang kita lihat hubungannya terhadap arus yang ada di sistem. Ketika arus itu mendahului tegangan, maka PF-nya akan sama dengan leading. Karena arusnya mendahului. Dia mendahului. Dan ketika arusnya tertinggal dari tegangan, maka PF-nya lagging. PF-nya lagging, tertinggal. Referensinya apa? Referensinya ya tegangan, karena tegangan lah nanti yang referensi sudut sama dengan 0 gitu kan. Dari hubungan daya semu VI conjugate, dan kita turunkan ternyata kita tahu cos Pi-nya berapa, kita bisa tahu hubungan antara daya aktif, daya reaktif, dan daya semu itu berapa. Dari hubungan segitiga yang sederhana ini saja, di mana ada P dan tegak lurus terhadap Q, dan akhirnya kita bisa hitung resultannya, dan resultan itu adalah S gitu ya, dan sudutnya adalah sudut antara P dengan S. Nah, di sini kita jadi tahu bahwa kalau pakai dimodelkan dengan segitiga ini ya sederhana, kayak ngitung diagonal segitiga saja gitu ya, di segitiga siku-siku. Sehingga S sama dengan akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Dan sudutnya adalah sudut tan min 1 gitu, dari Q dibagi P. Dan cos Pi-nya, faktor dayanya berapa? Faktor dayanya adalah P dibagi S, ya kan? S-nya ini apa? Ya bisa di breakdown jadi akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Dari sini kita jadi tahu bahwa hubungan daya semu terhadap daya aktif beserta cos Pi-nya adalah seperti ini. Bahwa daya semu sama dengan P per cos Pi. Seperti itu. Dan dari sini kita tahu tadi hubungannya bahwa daya sama dengan daya aktif gitu ya, sama dengan daya semu dikali cos Pi, dan daya reaktifnya adalah daya semu dikali sin Pi. Sehingga sama dengan kurang lebih ini plus minus S dikali akar 1 dikurang PF kuadrat. Nah, ini contohnya adalah ketika sebuah beban itu perlu daya 100 kW dan dia cos Pi-nya, faktor dayanya itu leading, mendahului tegangan sebesar 0,85. Maka, berapa sudut faktor dayanya? Berapa nilai daya reaktifnya? Berapa nilai daya semunya? Kita bisa hitung sebagai berikut. Bahwa Pi sama dengan, nih, Pi sama dengan min cos min 1, nilai PF-nya berapa gitu ya. Kenapa dia min? Karena dia leading. Berarti kalau soalnya diganti jadi lagging, berarti dia tandanya harus jadi positif gitu kan ya. Nah, setelah kita tahu Pi-nya berapa, ya sudah gitu. Kita tahu Pi-nya adalah min 31,8 derajat. Berapa daya semunya? Daya semu bisa jadi dari yang tadi kan? Atau dari ini, bahwa daya semu adalah P per cos Pi. Cos Pi-nya berapa? 0,85 ada di soal. P-nya berapa? 100 kW ada di soal. Sehingga kita tahu daya semunya adalah 117,6 kV ampere. Berapa nilai daya reaktifnya? Daya reaktifnya adalah daya semu dikalikan sin Pi. Nah, sin Pi kita tahu bahwa Pi-nya berapa? Pi-nya adalah negatif 31,8 derajat. Jadi jangan sampai negatifnya lupa dipasang gitu ya. Nah, dari rumus ini kita tahu, oh ternyata daya reaktifnya adalah 62 kV ampere reaktif minus gitu.
Jadi Q-nya ternyata adalah minus 62 kilovolt ampere reaktif. Makanya namanya kafar, gitu ya. Nah, yang benar nulis kafar itu begini. K kecil, VA-nya besar, R-nya kecil. Nah, dalam menulis besaran-besaran ini nanti tolong diperhatikan bahwa nulisnya harus dengan unitnya. Unitnya apa? KVA untuk daya semu, K-nya kecil, V-nya besar, A-nya besar. Kalau Q, nulisnya harus K kecil gitu ya, VA besar, R kecil. Itu kalau dia kilo. Tapi kalau volt ampere reaktif doang, ya udah VA besar, R kecil. Nah, kalau kita sudah tahu nilai-nilainya, oh daya yang dikonsumsi, ini daya reaktifnya berapa gitu ya, terus tospinnya berapa. Nah, di sini kita tahu bahwa tadi Q-nya adalah min 62 kilovolt ampere, berarti apa? Si daya ini, daya 100 kilowatt ini ternyata mengkonsumsi negatif 62 kilovolt ampere. Karena dia mengkonsumsi tapi kok negatif, berarti apa? Beban ini bersifat kapasitif. Dia menyuplai daya menyuplai daya reaktif sebesar 62 kilovolt ampere gitu. Jadi daya load itu asumsinya akan selalu mengkonsumsi daya gitu ya. Nah, ketika konsumsi dayanya ternyata negatif, berarti kan dia tidak mengkonsumsi tapi dia memproduksi daya. Gitu. Jadi ini jangan terbolak-balik. Gimana ya? Cara kita menginterpretasikannya tetap bahwa pembangkit itu harus menyuplai daya, load itu harusnya mengkonsumsi daya. Nah, ketika ada tanda negatif di sini, kok dia mengkonsumsi tapi negatif? Berarti ya dia bukan mengkonsumsi, tapi negasi dari mengkonsumsi apa? Menyuplai, gitu. Kurang lebihnya begitu. Nah, berarti apa keuntungan dari daya 3 fasa? Daya 3 fasa memberikan kita keuntungan, satu yang tadi modern, dia adalah modern power system gitu ya. Dengan adanya arus bolak-balik 3 fasa, ternyata dan masih digunakan hingga sekarang, berarti kan ini memang benar-benar bermanfaat gitu ya. Dan manfaatnya bisa kita breakdown, dia ternyata bisa mentransfer daya yang lebih besar dengan jumlah saluran yang sama dengan single phase. Dan yang kedua adalah dia bisa memproduksi torsi mesin 3 fasa itu secara konstan dan vibrasinya berkurang. Ini dari segi praktikalnya banget ya, dari segi mesinnya itu sendiri. Dan keuntungan lain adalah mesin 3 fasa ini menggunakan material yang lebih sedikit daripada 3 kali mesin 1 fasa gitu, dengan rating yang sama. Hanya dengan sebuah mesin bisa menghasilkan 3 fas, tapi kalau mesinnya 1 fas kali 3 kan berarti lebih berbiaya ya daripada sebuah mesin saja. Dan mesin 3 fasa dapat dioperasikan dengan mudah. Hanya diberi sumber tegangan, dia langsung mengeluarkan output 3 fasa, berbeda dengan mesin 3 fasa 3 kali mesin 1 fasa gitu. Berarti dia butuh 3 starter kan, 3 prime mover yang berbeda untuk sama-sama menghasilkan rating daya tertentu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita ada pertanyaankah? Dan saya sudah cek tugas gitu ya. Tugasnya kita kan satu kelas punya 46 mahasiswa kalau nggak salah. Yang baru ngumpulkan cuma 33 gitu. Saya nggak tahu yang 10 ini tertinggal, belum selesai membaca atau apa. Gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugasnya. Nanti saya koreksi. Dan kurang lebihnya seperti itu. Mengapa kita memerlukan mengetahui dulu pemahaman apa itu daya 1 fasa dan apa itu daya 3 fasa. Dan nantinya minggu depan kita akan mulai lihat per komponennya, karena ternyata sistem tenaga listrik tadi ada
komponennya apa? Pembangkit, saluran, dan beban, ya kan? Nah, dan nanti yang akan kita omongin adalah daya yang ada di tiap-tiap komponen itu. Di pembangkitan dayanya bagaimana, di saluran itu bagaimana, di load itu juga bagaimana. Sehingga nanti minggu depan baru kita mulai masuk ke pembahasan komponen-komponen sistem tenaga listrik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang kurang mengerti atau ada diskusi gitu, boleh?